Perkenalkan, nama saya Urwatunisa. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur pasar. Dan tidak lupa juga saya memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Putri Sakina dan Anissa. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, pembahasan pertama adalah pengertian pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga, keseimbangan, dan jumlah yang ditentukan. Struktur pasar adalah pengelolaan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna meliputi monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yang merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap struktur pasar ini yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga, yang dimana berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk jika perusahaan mengambil kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Istilah barang tersebut adalah barang identikal atau homogenes. Keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan relatif kecil dibanding dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Dan yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan berubah-ubah ke atas harga tersebut. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual sebuah produk yang tidak memiliki substitusi dekat, atau menurut Undang-Undang Anti Monopoli, monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sebagai penjual tunggal, maka ia memiliki kekuatan untuk membina harga. Monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos dan polein, yang artinya menjual sendiri. Adapun istilah bentuk pasar monopoli: 1. Hanya ada satu penjual. 2. Tidak ada pengganti dekat. Artinya, penjual lain tidak mampu mengganti secara baik produk yang dijual oleh monopolis. 3. Adanya hambatan untuk masuk ke pasar. 4. Iklan. Selanjutnya, sebab-sebab timbulnya monopoli. Ada beberapa sebab timbulnya pasar monopoli sekaligus menjadi hambatan bagi produsen lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Yang pertama, penguasaan bahan mentah yang potensial dan strategis. Yang kedua, produsen memiliki teknologi yang langka. Yang ketiga, produsen memiliki hak atau izin khusus dari pemerintah. Yang keempat, pasar yang sangat terbatas. Yang kelima, penguasaan masalah distribusi. Yang keenam, investasi awal yang sangat besar. Pasar persaingan monopolistik. Mengacu pada kasus di mana terdapat banyak penjual dari suatu
terdiferensi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar dan masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Adapun ciri-ciri bentuk pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, ada banyak penjual dan pembeli, namun tidak ada persaingan pasar sempurna. Yang kedua, produk yang dijual tidak homogen atau heterogen, tapi dengan sengaja diperbedakan dengan diferensiasi, di mana memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang ketiga, adanya harapan untuk masuk keluar pasar. Yang keempat, promosi sangat diperlukan. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar barang yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan uang, mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu: pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Perusahaan dalam oligopoli menghasilkan barang standar, standardized produk. Contohnya adalah industri yang menghasilkan bahan mentah, bensin, baja, aluminium, dan industri bahan baku, semen, dan bahan bangunan. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga, kemungkinan lemah maupun tangguh tanpa adanya kerjasama. Kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Dan yang ketiga, promosi secara iklan. Iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Tujuannya yaitu agar menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar atau industri yang terdiri dari produsen-produsen yang mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga di pasar. Ada 3 model umum di pasar persaingan tidak sempurna, yaitu: pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan industri yang terdiri dari satu perusahaan di mana terdapat hambatan bagi perusahaan-perusahaan baru untuk memasuki pasar. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan industri yang memiliki banyak produsen, di mana perusahaan pesaing bebas industri dan mendiferensiasikan produk mereka. Dan yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah industri dengan sejumlah kecil perusahaan yang masing-masing cukup mampu untuk mempengaruhi harga pasar dari output yang dihasilkannya.